Assalamualaikum semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Suatu ketika Baginda Raja sedang bersantai di singgasananya, seorang kepala desa datang menghadap Baginda Raja. Ia melaporkan masalah yang sedang terjadi di desanya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon bantuan Paduka," kata kepala desa itu. "Ada apa dengan desamu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, belakangan ini di desa kami sering diganggu jin yang kejam," kata sang kepala desa. "Bagaimana bisa? Apa yang menyebabkan jin itu mengganggu desamu?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Karena desa kami sangat makmur Paduka yang mulia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala desa. Mendengar jawaban itu Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa kaitannya? Masa karena desa kamu makmur membuat jin itu mengganggu desamu?" tanya Baginda Raja heran. "Betul Paduka yang mulia, jin itu mengklaim berkat usahanya lah desa kami menjadi makmur dan berlimpah. Oleh karena itu, setiap kali musim panen tiba ia meminta korban seorang gadis. Jika permintaannya tidak kami turuti, ia mengancam akan merusak desa kami," kata kepala desa menjelaskan. "Oh begitu alasannya? Baiklah, sekarang kamu pulang dulu. Nanti saya akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah di desamu," jawab Baginda Raja. Setelah kepala desa itu minta diri pulang, Baginda Raja memanggil semua penasihat istana untuk mencari solusi atas masalah yang menimpa desa itu. Salah satu penasihat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk gaib. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kesurupan," kata penasihat istana. Sementara penasihat istana yang lain terlihat masih bingung mencari solusi yang cocok. Karena masih belum menemukan solusinya, akhirnya terlintas di pikiran Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja segera memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas berat Abu Nawas. Tugas ini harus kamu kerjakan. Kamu tidak boleh menolaknya," kata Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. Suasana di desa sebelah sedang tidak tenang Abu Nawas. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga desa itu, dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini, kata Baginda Raja. Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Maksud Paduka Raja, hamba disuruh mengalahkan jin yang kejam itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," kata Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat beresiko, taruhannya nyawa bisa hilang," pikir Abu Nawas. Wajah ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah pilih? Saya kira Paduka salah kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti," jawab Abu Nawas mencoba berdalih. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang sakti, bukan pula orang hebat, tapi dengan akal pintarmu saya yakin kamu bisa mengalahkan jin kejam itu," ujar Baginda Raja. Dengan berat hati terpaksa Abu Nawas menerima tugas itu, karena jika ia menolaknya, ia bisa dihukum keras oleh Baginda Raja. Pada hari berikutnya berangkatlah Abu Nawas menuju desa yang dimaksud. Sesampainya di sana ia langsung menemui kepala desa. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala desa. "Ya, saya diutus oleh Baginda Raja ke tempat ini," jawab Abu Nawas. Kepala desa itu lalu menceritakan segala hal tentang sosok jin yang sering mengganggu desanya, termasuk meminta korban seorang gadis saat musim panen datang. Setelah mendengar dengan seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat bentuk jin itu?
Sang kepala desa menjawab, "Saya rasa hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Bagaimana bentuknya?" Kepala desa tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya disanggul di antara kepalanya yang gundul." Segera Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin Ifrit itu," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, muncullah ide cerdas di kepalanya. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala desa kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin Ifrit itu pasti akan tunduk di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menakut-nakuti saja, pasti ada wanita yang sedang dia cintai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit," pinta Abu Nawas kepada kepala desa. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin Ifrit, tak ayal jin itu pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar, tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin Ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin Ifrit datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya," ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan, karena takut menjadi sasaran kemarahan jin Ifrit. Tidak lama kemudian muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantang saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung," tantang jin Ifrit. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku," perintah jin Ifrit. "Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan, sandalnya tertinggal," balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. "Itu sandalnya Abu Nawas?" tanya jin Ifrit. "Iya, itu sandal guruku." "Memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin Ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir jin Ifrit yang mulai ketakutan. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya," ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi," balas jin Ifrit yang jahat itu. Ia berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, desa tersebut kembali aman dari gangguan jin Ifrit. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.